Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Monitoring Sampah Pintar berbasis Internet of Things menggunakan SP32 dan ThinkSpeak pada kawasan perumahan. Di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bastian Yusuf Iskandar, lalu ada Nadif Alfasya, dan yang terakhir ada Dimas Panca Pamungkas. Eh, Langsung saja masuk ke latar belakang masalah. Jadi masalah ini berangkat dari kondisi yang cukup sering kita temui di kawasan perumahan. Pengelolaan sampah masih mengendalikan pola lama, kumpul, angkut, buang berdasarkan jadwal tetap tanpa tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Akibatnya, ada 4 masalah utama yang kami identifikasi. Yang pertama, pengangkutan jadi tidak efisien karena petugas tidak tahu titik mana yang penuh. Yang kedua, sampah sering meluap karena telat diangkut. Yang ketiga, warga tidak punya kanal resmi untuk melapor. Dan yang keempat, data riwayat sampah tidak terdokumentasi sama sekali. Nah, dari sinilah kita mendapat ide sistem monitoring berbasis IoT untuk sampah di perumahan. Next. Dari masalah tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Bagaimana merancang sistem yang bisa memantau banyak titik tempat sampah secara real time, bagaimana mengintegrasikan ThinkSpeak dengan dashboard Laravel, dan bagaimana hasil pengujian fungsionalnya terhadap 3 jenis pengguna. 3 pertanyaan ini langsung kami terjemahkan jadi 3 tujuan penelitian. Pertama, merancang sistemnya, yang kedua mengimplementasi integrasinya, dan yang terakhir menguji fungsionalitasnya menggunakan metode black box testing. Next. Untuk mewujudkan sistem ini, ada 5 teknologi inti yang kami padukan. SP32 sebagai otak perangkat IoT karena hemat daya dan sudah punya WiFi bawaan, sensor ultrasonik HCR04 untuk mengukur ketinggian sampah dengan akurasi sekitar 1 cm, lalu ThinkSpeak sebagai jembatan cloud yang menampung data dari kelima titik sensor, Laravel, dan MySQL untuk membangun dashboard web 3 peran pengguna. Dan terakhir, kami menggunakan metode prototype yang nanti akan diintegrasikan lebih lanjut. Next. Dari penelitian-penelitian terdahulu, kami kaji ada kesenjangan yang cukup jelas. Mayoritas riset itu fokus pada satu unit tempat sampah saja. Penggunanya juga cenderung tunggal dan kombinasi ThinkSpeak dengan dashboard Laravel masih jarang ditemukan. Maka dari itu, penelitian kami menawarkan 4 kebaruan. Yang pertama, pemantauan 5 titik sekaligus dalam satu kawasan. Yang kedua, mengakomodasi 3 jenis pengguna dengan hak akses berbeda. Yang ketiga, integrasi ThinkSpeak dengan dashboard mandiri lewat API. Dan fitur pelaporan warga sebagai pelengkap data sensor. Untuk metodologi, next. Untuk metodologi, kami memilih metode prototype. Alasan sederhananya, kebutuhan dari 3 peran pengguna ini masih berkembang dan butuh banyak diskusi visual sebelum difinalisasi. Prosesnya ada 5 tahap. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan lewat wawancara. Yang kedua, membangun prototipe awal berupa mockup dashboard. Yang ketiga, evaluasi prototipe bersama pengurus dan petugas. Yang keempat, perbaikan berdasarkan masukan. Ini kami lakukan 2-3 kali iterasi dan terakhir pengkodean serta pengujian sistem akhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadif Alfasya. Padanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitiannya, yaitu dari analisis kebutuhan sistemnya. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu dari proses pengumpulan kebutuhan tadi, kita ngerangkumnya jadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsional, sistem harus mampu membaca data ketinggian sampah
dan mengirimkannya ke ThinkSpeed setiap 5 menit. Lalu kita juga menyediakan dashboard admin yang menampilkan kondisi seluruh tempat sampah, riwayat, dan laporan warga. Lalu kita juga menyediakan halaman petugas berupa urutan prioritas titik berdasarkan presentasi kapasitas, lalu halaman warga untuk melihat kondisi terdekat, mengisi form lapor, dan melihat riwayat laporan. Juga kita membuat untuk notifikasi visual berupa warna saat kapasitas mencapai 80%, serta menyimpan riwayat data sensor minimal selama 30 hari. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya, sistem harus dapat diakses melalui browser, baik di komputer maupun ponsel secara responsif, menggunakan autentikasi email dan kata sandi untuk admin dan petugas. Waktu respon dashboard maksimum 3 detik pada koneksi rata-rata. Berjalan pada server minimum 2 vCPU, RAM 2 GB, dan PHP versi 8.2, serta perangkat IoT yang stabil pada suhu lingkungan 20 hingga 40 derajat Celcius. Next. Lalu yang ketiga, yang pada slide selanjutnya ada 3 peran pengguna sistem, yaitu sistem kami melampirkan 3 peran pengguna dan masing-masing memiliki hak akses serta tampilan latar muka yang berbeda. Peran pertama adalah admin, yaitu pengurus kawasan perumahan. Admin dapat mengelola data tempat sampah dan petugas, melihat seluruh data sensor, memverifikasi laporan warga, dan mencetak rekap bulanannya. Peran kedua adalah petugas kebersihan, yaitu sebagai pelaksana pengangkutan sampah. Petugas dapat melihat daftar titik prioritas, menandai status sudah diangkut, dan melihat riwayat tugas pribadinya. Dan peran yang terakhir adalah warga atau masyarakat, yaitu sebagai penghuni kawasan perumahannya. Warga dapat melihat kondisi tempat sampah yang terdekat, mengirim laporan beserta foto, dan melihat riwayat laporan pribadinya. Next. Lalu selanjutnya adalah arsitektur sistem. Ada 4 lapisan dalam ini yang terdiri dari lapisan ini. Lapisan pertama adalah perangkat IoT, yaitu SP32 yang dipadukan dengan sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini membaca jarak permukaan sampah lalu mengonversinya menjadi presentasi kapasitas. Lalu lapisan kedua adalah cloud, yaitu ThinkSpeak, di mana menyimpan data tersebut dalam channel berisi 5 field dan menyediakan API berbasis HTTP. Lalu lapisan ketiga adalah server aplikasi. Ini Laravel menarik data dari ThinkSpeak melalui cron job setiap 2 menit, lalu memprosesnya dan menyimpannya ke basis data MySQL. Lalu lapisan keempat adalah termuka pengguna berupa dashboard web yang ditampilkan sesuai peran masing-masing, yaitu admin, petugas, dan warganya. Jadi secara garis besar data mengalir dari satu arah, mulai dari sensor di lapangan hingga akhirnya tampil di layar pengguna, dengan ThinkSpeak berperan sebagai jembatan cloud di tengah-tengahnya. Next. Selanjutnya ada desain yang terbuka dashboard. Pada dashboard admin, setiap titik tempat sampah ditampilkan dalam bentuk kartu status dengan indikator warna, sehingga admin dapat dengan mudah mengetahui titik mana yang membutuhkan perhatian segera. Sebagai contoh, di sini ada titik gerbang pada kapasitas 35% berstatus aman, taman bermain di 62% berstatus waspada, lapangan di 88% berstatus penuh, blok timur di 20% aman, dan blok barat di 71% waspada. Aturan warnanya adalah di bawah 50% berarti aman, 50-80% berarti waspada, dan di atas 80 berarti perlu untuk segera diangkut. Selain dashboard admin, sistem ini juga memiliki halaman login, manajemen tempat sampah, daftar prioritas untuk petugas, halaman warga beserta form laporan, dan halaman rekap bulanan. Next. Selanjutnya adalah pengujian black box testing. Jadi di sini kita melakukan pengujian sistem menggunakan pendekatan equivalence
partitioning pada 15 skenario pengujian fungsional. Beberapa contoh skenario-nya antara lain pengujian login admin dengan kredensial valid yang seharusnya mengarahkan pengguna ke dashboard admin, sinkronisasi data sensor yang seharusnya membuat data dari TeamSpeak masuk ke MySQL, indikator warna saat kapasitasnya mencapai 85% seharusnya menampilkan kartu berwarna merah, laporan warga tanpa foto yang seharusnya ditolak sistem dan diminta melampirkan foto, akses halaman admin oleh petugas yang seharusnya ditolak dan diarahkan ke halaman petugas, serta pencetakan rekap bulanan yang seharusnya menghasilkan berkas PDF rekap. Dari seluruh 15 skenario pengujian yang kami jalankan, hasilnya menunjukkan tingkat kesesuaian 100%, di mana seluruh keluaran sistem sesuai dengan yang diharapkan. Next. Selanjutnya adalah efektivitas dan dampak sistemnya. Dari implementasi dan pengujian, sistem ini berhasil menggeser pola pengangkutan sampah dari yang sebelumnya berbasis jadwal tetap menjadi berbasis kondisi aktual di lapangan. Beberapa angka yang dapat kami sampaikan, yaitu petugas dapat menghemat 2 dari 4 kunjungan mingguan ke titik-titik yang kondisinya masih kosong, dan sistem menarik data terbaru dari TeamSpeak ke MySQL setiap 2 menit melalui cron. Dan lalu ada perangkat IoT mengirimkan data sensor setiap 5 menit demi efisiensi kuota TeamSpeak. Dalam proses pengembangan, kami juga menemui beberapa kendala. Kuota gratis TeamSpeak yang terbatas kami atasi dengan menetapkan interval pengiriman data 5 menit per perangkat. Sementara ketergantungan pada kestabilan Wi-Fi kami atasi dengan menambahkan router tambahan di sekitar titik area gerbang. Keunggulan utama sistem ini tetap pada kemampuannya yang mencakup banyak titik dalam satu antarmuka dan melibatkan 3 peran pengguna sekaligus, melengkapi penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu unit tempat sampah dengan biaya pengembangan yang lebih rendah berkat penggunaan TeamSpeak. Next. Lalu yang terakhir ada kesimpulannya. Dari seluruh proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah kami lakukan dapat kami simpulkan 3 hal. Yang pertama yaitu sistem monitoring sampah kita berbasis IoT berhasil dirancang dengan menggabungkan SP32 dan sensor ultrasonic HCSA04 untuk membaca kondisi 5 titik tempat sampah secara real time. Kedua, integrasi TeamSpeak dengan dashboard Laravel berjalan dengan baik melalui cron setiap 2 menit, sehingga data dapat diakses oleh admin, petugas, dan warga sesuai peran masing-masing. Lalu yang terakhir, hanya pengujian black box terhadap 15 skenario fungsional menunjukkan tingkat kesesuaian 100% yang membuktikan bahwa setiap fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan. Lalu saran pengembangan lanjutannya, pertama adalah pengembangan aplikasi mobile berupa modul aplikasi Android atau iOS agar petugas dan warga lebih mudah mengakses sistem. Kedua, penambahan sensor tambahan seperti sensor gas atau berat untuk memberikan informasi yang lebih kaya mengenai jenis dan bobot sampah. Ketiga, penerapan machine learning berupa algoritma prediksi pola penumpukan sampah berdasarkan data historis. Keempat, pengujian beban dan keamanan tambahan untuk memastikan kesiapan sistem dan segala pengguna yang lebih banyak. Dan yang terakhir, perluasan cakupan, yaitu penerapan sistem dan ke beberapa kawasan perumahan dalam satu sistem yang terpusat. Kemudian saya kembalikan ke Ian. Mungkin selanjutnya akan ada demo aplikasi yang akan dibawakan oleh Dimas Panca Pamungkas. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang sudah deploy juga. Dan ini adalah website kami, yaitu Traceit. Di sini kita bisa ada 3 opsi untuk login. Yang pertama itu admin, yang kedua itu petugas, dan yang ketiga itu warga. Nah, di sini kita bisa ambil contoh, kita login dulu dari yang admin ya. Di sini kita bisa menggunakan akun yang sudah dibuat di database, yaitu admin.
trash gitu. Terus ini itu oke, kita coba login. Nah, ini adalah tampilan dari website Traceit. Ini merupakan dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat informasi-informasi yang dapat total tempat sampah, terus juga kategori sampah yang sudah penuh, terus juga laporan pending, dan juga pengangkutan. Nah, di sini kita bisa lihat juga status dari masing-masing tempat sampahnya. Ada 6 yang sudah tercatat. Dan di sini juga ada traffic ya, yang dimana di sini kita bisa lihat untuk datanya itu perkembangannya seperti apa. Di sini juga ada aktivitas baru juga. Kita lanjut. Di sini kita ke tempat sampah. Ini kita bisa nambah ini tempat sampah yang sekiranya ditambahkan gitu. Jadi di sini ada nama lokasi, terus itu koordinat. Kita coba aja di sini misalkan kita nama lokasi damkar ya. Terus untuk itunya damkar. Koordinatnya terus juga. Kondisi saat ini kita bisa ketahui misalkan 40%. Maksimalnya di sini bisa tambahin 200. Simpan dan dia otomatis akan masuk di sini. Nah, damkar itu akan otomatis tersimpan. Selanjutnya di sini di pengguna ini ada beberapa akun warga ya. Ada warga dan petugas. Di sini untuk petugas kita udah bikin data dummy juga, yaitu Pak Budi dan Pak Cahyo. Ada 2. Ini kita bisa edit juga untuk datanya. Kita juga masukkan passwordnya jika emang passwordnya lupa gitu dari yang bersangkutan. Di sini juga kita bisa ganti role mau warga atau petugas. Terus di sini ada warga. Begitupun ini juga sama, bisa di setting ya. Ini juga bisa diubah. Dan oke, kita lanjut ke tampilan selanjutnya, itu adalah laporan warga. Nah, di sini ada laporan terbaru nih dari Dewi Rahayu terkait penumpukan sampah yang sangat penuh dan melebar ke jalan-jalan. Ini lokasi di gerbang utama, dan ini kita harus approve dulu nih, ini cocok atau enggak. Nah, ini kita bisa filter juga untuk verifikasi yang ditolak dan yang pending. Di sini kalau kita verifikasi, otomatis dia masuk ke kategori verifikasi. Itu. Lanjut di rekap bulanan. Ini kita bisa ketahui ya, jadi total pengangkutan ada 15 selama 1 bulan. Juga total laporan ada 5 dan rata-rata level isi itu semuanya terisi sebanyak 67%. Ini data lengkapnya. Untuk daerah-daerah ya, di sini damkar masih 0 karena di sini masih baru banget tadi kita isi. Jadi total pengangkutannya masih 0. Jadi kita bisa ekspor juga. Cuma untuk fitur ekspor kita belum sempat ya untuk isinya. Seperti itu. Nah, kita coba login pakai petugas ya. Ini kalau petugas tuh kita tadi ada yang namanya Budi ya. Passwordnya itu petugas. Nah, ini tampilan dari petugas ya. Yang dimana di sini kita sebagai petugas tuh harus menandai ya, mana daerah-daerah sampah yang sudah diselesaikan atau yang sudah dibuang atau dikirim. Terus juga di sini ada riwayat petugas ya, yang dimana ini bisa kelihatan bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh petugas. Ini ada catatan petugas waktu selesai, terus dari jadwal sebelumnya, dan tempat sampah dari mana. Kita coba lagi untuk warga. Kalau warga tuh tadi ada namanya Dewi ya. Coba login. Dan ya, ini adalah tampilan dashboard untuk warga. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kayak ada banyak opsi ya di sini untuk lokasi-lokasi tempat sampahnya, dan warga juga bisa melaporkan di sini. Melaporkan. Kan tadi ini yang udah masuk nih, kita masukkan damkar tadi. Ini sudah masuk untuk damkarnya.
Jadi kita bisa laporkan di sini menu deskripsinya sudah berjalan gitu. Terus kita masukkan foto, kita bisa pilih foto di sini, terus kita upload. Itu untuk mekanismenya. Ini pending yang nantinya ini akan masuk ke dashboard untuk admin ya. Jadi nanti admin tuh bisa approve atau enggak gitu. Seperti itu. Jadi inilah website yang sudah kami buat, dan ini juga sudah deploy ya di Vercel. Jadi ini sudah bisa diakses di publik, dan ini saja untuk demonstrasi dari website yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.